Panggil aja saya Cantika, ditugaskan dari mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Denny Indra. Dan saya sangat antusias nih untuk video kali ini untuk mereview buku teori pengantar bisnis karyanya Ulima Bururo Halida yang membahas teori-teori pengantar bisnis. Mari kita bahas poin-poin penting dan aplikasiannya dalam dunia bisnis nyata. Tanpa menunggu waktu lama, yuk kita mulai pembahasan materinya. Judul buku yaitu Teori Pengantar Bisnis, penulisnya adalah Ulima Bururo Halida, tahun terbitnya November 2020. Ada 10 bab yang akan saya bahas. Yang pertama, etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua, bentuk kepemilikan bisnis dan kerjasama pengembangan bisnis. Yang ketiga adalah organisasi dan manajemen perusahaan. Yang keempat, fungsi sumber daya manusia. Yang kelima, fungsi operasional. Yang keenam, fungsi keuangan. Yang ketujuh, fungsi pemasaran. Yang kedelapan, kewirausahaan. Yang kesembilan, bisnis internasional. Dan yang kesepuluh, manajemen risiko. Bab pertama adalah etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengertian etika bisnis sendiri adalah sekumpulan prinsip dan norma yang harus dijadikan komitmen bagi para pembisnis dalam berinteraksi, berperilaku, dan berhubungan guna mencapai suatu keputusan atau tujuan bisnis lainnya dengan selamat. Selanjutnya ada pengertian tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian perusahaan kepada lingkungan eksternal perusahaan yang diimplementasikan berupa kegiatan seperti penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, dan berbagai macam bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Bab yang kedua adalah bentuk kepemilikan bisnis. Ada 4 bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama, perseorangan adalah perusahaan yang kepemilikannya oleh satu individu. Bentuk yang kedua adalah perseroan komanditer, adalah didirikannya sekelompok orang yang mempercayakan sebagian uangnya digunakan persekutuan. Bentuk yang ketiga adalah perseroan terbatas, adalah persekutuan modal perjanjian dari pendirinya untuk kegiatan usaha pada modal pasar. Bentuk yang keempat adalah firma, adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama. Bab yang ketiga adalah organisasi dan manajemen perusahaan. Ada 4 fungsi manajemen perusahaan. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yaitu proses penetapan tujuan perusahaan, menentukan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan seluruh pekerjaan perusahaan hingga tercapainya tujuan perusahaan. Fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, yaitu kegiatan pengembangan struktur perusahaan, tujuan dan peranan yang ada di dalamnya untuk menentukan tujuan kegiatan tugas diperlukan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan oleh setiap orang. Fungsi yang ketiga adalah pengarahan atau direction, adalah proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Yang keempat ada pengawasan atau controlling, yaitu melihat dan memperhatikan tingkah laku orang, mengamati dan mengontrol serta merupakan standar kinerja dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Bab selanjutnya adalah fungsi sumber daya manusia. Ada 4 fungsi sumber daya manusia dalam bisnis. Yang pertama sebagai tenaga kerja, adalah memberikan jasa tiap satuan waktu yang menghasilkan produk berupa barang ataupun jasa yang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Fungsi yang kedua sebagai tenaga usahawan, adalah pengembangan maupun pembaruan produk baru yang beriringan dengan kebutuhan masyarakat dan kemajuan zaman yang harus disesuaikan. Fungsi yang ketiga adalah sebagai pemimpin, sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas lebih besar dengan skill dan pengalaman yang mumpuni. Fungsi yang terakhir adalah pengembangan iptek. Perkembangan dan aplikasian teknologi baru akan memiliki dampak yang signifikan terhadap bentuk organisasi dan praktik-praktik manajemen. Bab selanjutnya adalah fungsi operasional. Fungsi operasional dalam bisnis ini adalah fungsi manajemen operasional, adalah proses pengubahan output menjadi input yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan,
yakni menghasilkan barang ataupun jasa. Fungsi operasi seringkali disebut dengan fungsi produksi. Fungsi ini menghasilkan sebuah produk. Jadi bisa dilihat dari fungsi operasional bertanggung jawab atas produk barang dan jasa. Bab selanjutnya adalah fungsi keuangan. Fungsi keuangan adalah sistem yang menangani keseluruhan keuangan dalam perusahaan, baik pencatatan, pengumpulan, penganalisian, maupun pemantauan dari berbagai aneka ragam data yang diperoleh dari berbagai satuan dan bidang fungsional yang bersifat kegiatan pokok maupun bersifat penunjang. Bab selanjutnya ada fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran ini seringkali serangkaian aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan serta mencapai tujuan organisasi, mencakup peningkatan penjualan, membangun citra merek, dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Di fungsi pemasaran ada 3 fungsi nih. Yang pertama, fungsi pertukaran adalah kegiatan pengalihan hak dan kepemilikan. Yang kedua, fungsi fisik adalah memperoleh barang pada tempat, waktu, dan harga yang tepat. Yang ketiga, ada fungsi penyediaan sarana adalah kegiatan sistem pasar untuk beroperasi lebih lancar. Bab selanjutnya ada kewirausahaan. Makna kewirausahaan itu sendiri adalah menciptakan, mengembangkan, dan menjalankan usaha baru untuk menghasilkan keuntungan dan pertumbuhan. Salah satu tujuannya untuk mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Manfaatnya menambahkan daya tampung tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Bab selanjutnya adalah bisnis internasional. Adalah aktivitas bisnis internasional dimulai dari adanya perdagangan antar negara. Keadaan di mana suatu perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain, perusahaan lain ataupun masyarakat umum di luar negeri. Aktivitas bisnis internasional ini ada 4. Yang pertama, ekspor adalah menjual produk yang dibuat dalam negeri untuk dijual kembali ke negara lain. Aktivitas yang kedua adalah impor, adalah membeli produk yang dibuat negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di dalam negeri. Aktivitas yang ketiga adalah lisensi, yaitu izin resmi penggunaan intelektualnya kepada suatu perusahaan. Dan terakhir, waralaba, yaitu pemilik bisnis yang memberikan hak ke pemilik lain menjalankan bisnis dengan sistem pengoperasiannya. Bab selanjutnya adalah manajemen resiko, yaitu suatu usaha manajemen mengatasi kerugian secara rasional agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan efisien, serta mengatur kemungkinan variabilitasi pendapatan dan menekankan sekecil mungkin dengan tingkat kerugian yang disebabkan oleh keputusan yang diambil dalam melaksanakan situasi yang tidak pasti. Dalam buku teori pengantar bisnis ini, saya merekomendasikan buku ini bagi siapa saja yang tertarik dalam bidang pengantar bisnis, karena pasti akan memberikan pengalaman membaca yang memperkaya dan bermanfaat. Sekian, terima kasih teman-teman.